Di sini ada sebuah kotak ajaib yang isinya bisa membantu kalian jika dalam keadaan darurat pas posisi waktu di alam lepas. Bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di dalamnya dan apa saja isinya? Ayo kita cari tahu sekarang. Wow, tidak jelas. Ini kita akan lihat satu persatu dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini ada multi tool. Di sini ada beberapa alat penunjang untuk kalian pakai pada saat keadaan darurat di alam terbuka. Ya, di sini ada tang kombinasi yang bisa untuk membuat ikatan atau bisa untuk menjepit sesuatu. Kemudian di sela-selanya, di gagangnya itu ada beberapa alat juga. Di sini ada baterai senter mini. Ini bisa nyala. Caranya diputar saja. Putar ke kanan. Tuh. Ini cukup terang jika dalam keadaan gelap di luar ruangan. Oke. Kita tinggal memutarnya untuk menyalakan dan mematikan. Begitu caranya. Oke. Yang lain kita akan lihat ada apa? Oh iya. Sini ada pisau kecil yang tidak terlalu tajam, tapi lumayan. Bisa memotong setidaknya buah-buahan kecil. Ini saya kasih contoh kardus. Lumayan juga. Tidak terlalu tajam, tapi cukup dalam keadaan darurat. Oke. Kemudian di sini ada perangkat lain yang berupa obeng plus. Ini bisa digunakan untuk mengencangkan atau membuka skrup ya, atau baut yang kepalanya adalah seperti ini. Kemudian ada alat untuk membuka botol. Seperti ini. Ini bisa untuk membuka botol atau menembus kaleng-kaleng susu. Ya. Kemudian selanjutnya ini agak keset masih. Ini ada gergaji. Sebenarnya tidak terlalu tajam, tapi cukup jika dipakai di keadaan darurat. Oke? Cukuplah untuk memotong ranting-ranting kecil. Ya. Selanjutnya kita akan buka yang lain. Nah, ini. Ini adalah kawat. Kawat untuk memotong kayu. Kayu-kayu tentunya yang tidak terlalu besar, yang kering. Jadi teman-teman bisa memakainya untuk memotong batang-batang kering ya, dengan cara ini dipegang kanan kiri, kemudian ini akan digesek-gesekkan ke kayu tersebut. Oke, penggunaannya seperti ini. Jadi kita akan coba menggunakan kawat pemotong ini untuk memotong. Kebetulan saya punya gagang kayu yang enggak gagang sapu ya, yang tidak terpakai. Kita akan tes seberapa kuat memotongnya ya. Akan diinjak, kemudian kita akan gesek seperti ini. Kita akan gesek bagian ya. Kita tarik kanan kiri, agak sakit juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan batang kayu yang kecil, ranting-ranting, masukkan ke sini biar nggak terlalu sakit ya.
Cukup keras kayunya, tapi lumayan. Ini hasilnya seperti ini ya, bisa terpotong kalau kita gesek-gesek terus. Oke. Oke, selanjutnya ini ada baterai center lagi, mini juga. Ini ada tombol on off-nya di sini. Ya. Ini cukup ditarik saja. Dia bisa menyala. Nah, seperti ini. Lumayan lah. Bisa untuk mengetahui teman kalau sedang di posisi sebelah mana ya. Walaupun kecil, kalau di alam liar pada waktu malam hari ini cukup terang, kelihatan. Kemudian yang lainnya ada peluit. Nah, ini peluit sangat penting ya. Jika teman-teman kesasar, teman-teman tidak perlu berteriak-teriak. Cukup tiup peluit ini. Ini suaranya kan seperti ini. Ini cukup keras jika kita tiup agak kuat. Jadi teman-teman jika terpisah dari rombongan tidak perlu berteriak-teriak minta tolong, cukup tiup peluit ini. Oke. Selanjutnya ada kompas. Kompas mini. Ini teman-teman bisa tahu berada di sebelah mana dan berjalan ke arah mana ya. Ada tandanya ini. Arah 4 mata angin. Oke. Selanjutnya ada ini pena. Pena ajaib. Pena serbaguna. Bisa untuk menulis ya. Kita akan lihat. Tidak terlalu jelas, tapi kalau di kertas cukup jelas ya, karena di tangan saya basah jadinya tidak terlalu jelas. Di bagian belakang ya, ujung di sini belakang ya, di atasnya itu terdapat mata baja kecil. Ini tujuannya apa? Ini bisa untuk memecahkan batu-batu yang agak kecil. Jika teman-teman berada di dalam, misalnya di dalam mobil juga, ini bisa berguna untuk memecahkan kaca dalam keadaan darurat. Cukup digenggam dan dipukulkan sekuat-kuatnya, maka kaca akan pecah. Ya. Selanjutnya, ya ini ada pemati api. Kenapa pemati apinya seperti ini? Karena ini tahan terhadap air. Jika kita menggunakan pemati api model elektrik atau model gas, maka jika terkena air dia akan rusak. Dan ini sangat aman jika terkena air. Masih bisa digunakan. Cara penggunaannya sangat mudah. Ini tinggal digesekkan. Tapi teman-teman harus mencari serbuk-serbuk kayu atau kulit-kulit kayu, kulit-kulit pohon yang tipis yang mudah terbakar. Teman-teman tinggal kumpulkan, kemudian ini digesekkan seperti ini. Nah, itu akan menimbulkan percikan api. Tuh, seperti itu. Nanti kita akan coba untuk menyalakan menggunakan pemati api ini, menyalakan sesuatu. Kita akan coba. Di sini saya akan menggunakan tisu untuk dinyalakan menggunakan pemati api. Kita akan potong-potong tisunya, sobek-sobek supaya lumayan banyak. Nanti kita akan coba nyalakan menggunakan pemati api yang anti air tadi. Seperti ini. Ini yang utuh, saya taruh bawahnya. Kita akan gesekkan seperti tadi caranya. Ini.
ini yang seperti gergaji ini untuk menggesek bagian ini ya. Kita arahkan ke material yang ingin kita bakar. Nah, langsung nyala teman-teman. Ternyata cukup efektif ini ya. Tuh, langsung nyala. Sekali gesek langsung nyala. Ternyata sangat berguna ini teman-teman. Kemudian kita coba lagi menggunakan tisu yang tidak kita sobek-sobek. Ini tisu ini masih 2 lapis ini. Jadi, nah 2 lapis kita akan langsung. Bisa nggak dia terbakar? Coba ya. Ternyata lebih susah, tapi lumayan karena dia agak tebal, 2 lapis, jadi tidak mudah terbakar. Coba kalau kita kuel-kuel kayak gini ya teman-teman, cepet nyala atau sama saja? Kita cek. Ternyata agak susah kalau kita tidak potong-potong. Jadi kita harus belah jadi 2. Kemudian kita potong-potong. Kita sobek-sobek jadi bagian yang agak kecil. Terus kita gesek. Nah, lihat. Lebih mudah jika kita pisahkan bagian tisunya menjadi 2 dan kita potong-potong, kita sobek-sobek. Jadi seperti inilah. Kemudian di sini ada senter. Senter lagi teman-teman. Ternyata banyak senternya. Tapi ini cukup besar. Mungkin lumayan terang juga. Nah, seperti ini. Lumayan terang. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk mencari jalur ketika teman-teman kesulitan atau nyasar ya. Ini cukup ringan dan anti air. Ini akan tetap aman jika terkena air. Nah, seperti ini. Oke. Oh ya, ini menggunakan baterai A2 ya. Oh, ini bisa di zoom juga. Ini bisa untuk kedip juga. Untuk nyala, ada redup, ada yang terang, bisa kedip juga. Bisa di zoom out, zoom in. Nah, seperti ini. Ini cukup ditarik atau didorong. Ini zoomnya akan berubah. Oh, zoom out. Oke, kita matikan. Selanjutnya ada apa? Ada pisau. Pisau kecil. Pisau kecil ini cukup tajam. Cukup tajam teman-teman ya. Kita akan cek menggunakan kertas. Tuh. Cukup tajam. Untuk mengiris-iris buah juga bisa ini. Motong-motong sayuran juga bisa. Tuh. Cukup tajam. Ya. Cukup tajam. Oke. Kita tes lagi. Oke. Kita akan potong kertas ini. Cukup tajam. Dan di bagian belakangnya itu ada untuk pembuka botol juga ya. Dan sebelah sini ini ada berbentuk seperti kunci teman-teman. Ini bisa untuk membuka baut. Tapi hati-hati karena di sisi sini lumayan tajam. Ini bisa untuk memutar baut. Oke. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada seperti kartu ya teman-teman. Nah,
multifungsi ini teman-teman ya. Ini untuk survival tool ya. Ini yang satu mana ini? Oh sini, ini bisa untuk membuka botol juga. Yang kedua mana? Nah, ini untuk bisa dipakai untuk pisau ya teman-teman. Kemudian ada untuk memutar apa namanya skrup di bagian sini. Kemudian untuk keempat itu untuk mengukur tapi tidak terlalu panjang, jadi untuk mengukur jarak pendek disambung-sambung nanti. Kemudian yang kelima ini untuk membuka botol juga, ternyata banyak botol yang perlu dibuka teman-teman. Kemudian yang enam untuk membuka baut juga seperti pisau tadi. Ini ada beberapa ukuran, teman-teman cukup masukkan, putar, hati-hati karena ada sisi yang tajam di bagian sini ya. Kemudian 9, yang ke-9 ini fungsinya untuk apa? Oh ya, untuk arah angin juga ya, untuk mengukur lingkaran atau sudut bisa ini. Kemudian yang ke-10 sama seperti yang ke-6, dia untuk membuka baut lagi. Kemudian yang ke-11 dia bisa untuk menyangkutkan di gantungan kunci ya. Ini bisa digantungkan untuk campur dengan kunci. Kemudian di sini ini ada mata gergaji. Lumayan ini. Sepertinya cukup tajam di sini. Kemudian di depan sini ya. Ini pisau ya. Oke teman-teman. Jika teman-teman memerlukan alat-alat seperti ini, teman-teman cukup lihat di toko online, itu sangat banyak dijual. Kelihatannya sepele, tapi alat-alat seperti ini akan sangat dibutuhkan jika dalam keadaan darurat. Oke teman-teman, selamat mencoba menggunakannya, selamat berlibur, dan selamat berpetualang. Salam.